Ini adalah sebuah kisah perjalanan melintasi waktu, menuju suatu masa ketika dunia masih sunyi, dari dentang lonceng dan detik jarum jam. Bayangkan sebuah dunia di mana waktu tidak dikejar, melainkan dirasakan. Ini adalah cerita tentang bagaimana manusia purba dan peradaban besar mengelola hidup mereka saat waktu masih menjadi milik alam sepenuhnya. Pernahkah kamu membayangkan bangun tidur tanpa bunyi alarm? Di dunia sekarang, kita sangat bergantung pada angka. Kita makan karena jam menunjukkan pukul 12 siang. Kita berangkat sekolah karena jam menunjukkan pukul 7 pagi. Dan kita tahu kapan hari ulang tahun kita karena ada angka di kalender. Namun, ribuan tahun yang lalu, angka-angka itu belum lahir. Manusia purba hidup dalam sebuah rahasia besar yang disebut waktu alami. Bagi mereka, waktu tidak berbentuk kotak-kotak di kertas atau lingkaran di pergelangan tangan. Waktu adalah aliran sungai, mekarnya bunga, dan perjalanan cahaya matahari di dinding gua. Sebelum manusia menciptakan alat apapun, mereka memiliki jam yang paling canggih di dunia, tubuh mereka sendiri. Di dalam otak kita, ada sebuah bagian kecil yang bekerja seperti jam otomatis. Ribuan tahun lalu, manusia sangat peka terhadap jam ini. Mereka tidak butuh diberitahu kapan harus tidur. Saat matahari terbenam, dan cahaya biru di langit berubah menjadi jingga lalu hitam. Tubuh mereka secara alami memproduksi hormon tidur yang membuat mereka mengantuk. Manusia purba tidak pernah merasa terlambat. Mereka bangun saat burung pertama berkicau, dan mulai berburu saat embun masih menempel di daun. Waktu bagi mereka adalah rasa. Rasa lapar adalah jam makan, dan rasa lelah adalah jam tidur. Mereka hidup sangat sinkron dengan detak jantung bumi. Lama-kelamaan manusia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat teratur di atas kepala mereka. Langit malam bukan sekadar hiasan, melainkan sebuah buku besar yang mencatat waktu. Bulan adalah guru pertama manusia dalam mengenal tanggal. Perubahan bentuk bulan dari sabit tipis menjadi bulat penuh atau purnama terjadi sangat teratur. Di Afrika, para arkeolog menemukan tulang-tulang kuno yang memiliki goresan-goresan kecil. Itu bukan sekadar coretan, melainkan cara manusia purba menghitung fase bulan. Satu goresan untuk satu malam. Inilah cikal bakal kata bulan dalam kalender kita sekarang. Dengan menandai siklus bulan, mereka bisa memprediksi kapan waktu terbaik untuk berburu, atau kapan musim akan berganti. Sekarang, mari kita terbang ke Amerika Tengah, tempat suku Maya tinggal. Mereka adalah arsitek waktu yang hebat. Mereka membangun piramida batu yang sangat tinggi, bukan hanya untuk ibadah, tapi juga untuk bisa lebih dekat dengan bintang dan mengamati pergerakannya dengan lebih jelas. Suku Maya tidak melihat waktu sebagai garis lurus yang terus maju ke masa depan, seperti yang kita yakini. Bagi mereka, waktu adalah sebuah roda raksasa yang terus berputar dalam siklus. Mereka punya kalender yang sangat rumit dan akurat. Kalender ini bisa memprediksi gerhana matahari dan pergerakan planet Venus ribuan tahun ke depan hanya dengan observasi langit. Bagi anak-anak Maya, waktu adalah sesuatu yang suci. Setiap hari dianggap memiliki napas atau semangat yang berbeda. Mereka diajarkan untuk menghormati setiap hari sebagai entitas yang hidup. Manusia kemudian mulai berpikir, bagaimana jika kita bisa membawa waktu ke dalam rumah atau ke pasar? Maka dimulailah era penemuan alat pengukur waktu yang unik. Orang Mesir kuno membangun tiang-tiang batu raksasa yang disebut obelis. Tiang ini berfungsi seperti jarum jam raksasa. Saat matahari bergerak melintasi langit, bayangan tiang itu akan berpindah-pindah di tanah yang sudah diberi tanda jam. Ini sangat membantu petani Mesir untuk tahu kapan matahari akan mencapai titik paling panas, sehingga mereka bisa beristirahat di bawah pohon palem. Jam matahari ini juga penting untuk mengatur jadwal kerja para pekerja yang membangun piramida megah. Tapi, bagaimana kalau malam hari atau saat cuaca mendung? Matahari kan tidak ada. Nah, orang Yunani kuno punya solusinya. Mereka menciptakan klepsidra atau jam air. Bayangkan, sebuah pot besar yang diisi air dengan lubang kecil di bawahnya. Air akan menetes pelan-pelan ke wadah lain di bawahnya yang memiliki garis-garis penanda. Saat air mencapai garis tertentu, mereka tahu 1 jam telah berlalu. Jam air ini sering digunakan di pengadilan agar para orator tidak berpidato terlalu lama. Jika air di klepsidra habis, maka waktu bicaranya harus berhenti. Beberapa peradaban lain punya cara yang jauh lebih kreatif dan indah untuk mengetahui waktu. Di Cina kuno, waktu bahkan bisa diketahui melalui hidung. Mereka menggunakan batang dupa yang sangat panjang dan dirancang khusus. Di sepanjang batang dupa itu, mereka menaruh bola-bola logam kecil atau biji parfum dengan aroma yang berbeda-beda. Saat dupa terbakar sampai ke titik tertentu, bola logam itu akan jatuh ke piringan di bawahnya dan berbunyi teng, atau aroma ruangan tiba-tiba bisa berubah dari bau melati menjadi bau kayu manis. Itu tandanya 1 jam telah berganti. Bayangkan, mengetahui pergantian waktu hanya dengan mencium aroma harum yang menenangkan. Ini adalah cara yang sangat puitis untuk merasakan perjalanan waktu. Sementara itu, di Eropa, khususnya di Inggris, Raja Alfred yang Agung konon menggunakan jam lilin. Dia menggunakan lilin besar yang diberi tanda garis-garis horizontal. Setiap kali lilin meleleh melewati 1 garis, itu tandanya durasi waktu tertentu telah lewat. Namun, jam lilin ini punya kelemahan. Nyalanya bisa terganggu oleh angin. Jadi, lilin-lilin ini harus ditaruh di dalam sebuah lampion kaca supaya tidak mati tertiup angin. Sekarang, mari kita pulang ke rumah kita sendiri,
ke Nusantara di masa lampau. Nenek moyang kita adalah orang-orang laut dan petani yang sangat cerdas. Mereka tidak butuh jam mekanis, karena mereka punya hubungan batin yang sangat kuat dengan alam. Di Jawa, para petani zaman dulu sangat menghormati rasi bintang Waluku, atau yang kita kenal sekarang sebagai Arion. Mengapa namanya Waluku? Karena bentuknya dianggap mirip dengan alat pembajak sawah. Cara kerjanya sederhana, tapi jenius. Jika gugusan bintang ini muncul di langit pada posisi tertentu setelah matahari terbenam, itu adalah pesan dari alam bahwa musim hujan akan segera tiba. Anak-anak di desa akan melihat ke langit dan tahu bahwa sebentar lagi ayah mereka akan sibuk membajak sawah. Mereka tidak butuh kalender kertas untuk tahu kapan harus mulai menanam. Leluhur kita juga punya sistem yang sangat hebat, bernama Pranata Mangsa. Ini adalah sistem pembagian waktu berdasarkan tanda-tanda atau perilaku alam. Misalnya, suara hewan. Jika serangga tonggeret mulai bernyanyi di sore hari dengan suara yang sangat nyaring, itu adalah alarm alami bahwa musim kemarau akan segera berakhir dan musim hujan akan datang. Lalu ada perilaku tumbuhan. Jika pohon-pohon jati mulai menggugurkan daunnya hingga gundul, itu adalah penanda waktu bahwa cuaca akan menjadi sangat kering dan panas. Para pelaut Nusantara yang gagah berani bahkan tahu kapan harus berlayar hanya dengan mencium bau laut dan melihat bentuk awan di cakrawala. Mereka sangat paham kapan angin muson akan berubah arah, sebuah pengetahuan vital untuk keselamatan pelayaran mereka. Di pedalaman Nusantara, manusia mengukur durasi waktu dengan kegiatan yang mereka lakukan sehari-hari. Mereka tidak menggunakan menit atau jam, tapi menggunakan rasa dan pengalaman. Jika kamu bertanya, berapa lama perjalanan ke rumah paman dari sini? Mereka mungkin menjawab, sepanak nasi. Artinya, waktu yang dibutuhkan untuk berjalan ke sana sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk memasak nasi di atas tungku sampai matang. Atau ada juga istilah sepeminum kopi untuk menggambarkan waktu yang sangat singkat. Ini adalah cara yang sangat manusiawi, di mana waktu diukur dengan kehangatan dan rasa syukur, bukan dengan angka yang dingin. Jadi, jangan heran kalau ada teman kalian yang jika diajak pulang dia bilang, "Sebat dulu ya bro, dunia sebelum jam dan kalender mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Waktu bukanlah musuh yang harus dikejar." Zaman sekarang, kita sering merasa stres karena dikejar oleh angka-angka di jam tangan atau notifikasi di ponsel. Tapi nenek moyang kita, terutama di Nusantara, mengajarkan bahwa waktu adalah sebuah tarian. Kita menari mengikuti irama matahari, bulan, dan bintang. Meskipun sekarang kita punya teknologi hebat, sesekali cobalah untuk hidup tanpa melihat jam. Lihatlah bayanganmu sendiri saat berjalan di bawah matahari. Dengarkan kicau burung di sore hari, dan perhatikan bagaimana bulan berubah bentuk di langit malam. Kamu akan menyadari bahwa waktu adalah anugerah yang indah untuk dinikmati, bukan hanya untuk dihitung. Selamat, kini kamu telah mengetahui rahasia besar para penghuni bumi di masa lalu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.